Alhamdulillah, pada malam ini, malam Sabtu tanggal 4 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Kita masih mempelajari bab menyelesaikan permasalahan suami istri. Kesimpulannya, mengatasi permasalahan istri dengan 3 cara. 1. Menasihati. 2. Mendiamkan. 3. Memukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak membahayakan. Adapun mengatasi pembangkangan suami dengan cara berdamai, dengan cara berdamai, yaitu islah antara istri dengan suami untuk melanjutkan bahtera rumah tangga supaya tidak menjadi pecah. Kemudian pembahasan berikutnya, kaifal amru idza ishtadda al-khilaf baina az-zawjayn. Bagaimana mengatasi permasalahan suami istri yang semakin besar, semakin parah masalahnya. Dinasihati tidak bermanfaat, kemudian didiamkan juga tidak bermanfaat, dipukul juga tidak bermanfaat. Demikian pula suami berdamai juga tetap saja membangkang. Bagaimana mengatasi permasalahan suami istri apabila semakin membesar? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kalian khawatir pecahnya hubungan antara suami istri, khawatir terjadi perceraian, khawatir terjadi perpisahan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah seorang yang menjadi hakim
dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jadi dipilih keluarga laki-laki orang yang adil dari pihak laki-laki, dipilih orang yang adil, orang yang objektif, orang yang bertakwa kepada Allah, dan juga orang yang adil dari pihak istri. Lalu keduanya bermusyawarah. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila keduanya menginginkan islah, Allah akan memberi taufik, memberi kemudahan antara keduanya untuk damai, karena sudah melibatkan keluarga besar. Keluarga suami dipilih orang yang adil, dari keluarga istri dipilih orang yang adil. Kemudian keduanya bermusyawarah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apabila keduanya ingin islah, jadi apabila suami dan istri ingin damai, Allah akan memberi taufik, Allah akan memberi kemudahan, karena Allah akan memudahkan seseorang sesuai dengan keinginan. Jadi kalau keinginannya damai, pasti ada jalan baik, pasti ada jalan keluar, dengan syarat jujur, objektif, kemudian adil, sehingga permasalahannya diselesaikan dengan baik. Innallaha kana aliman khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu yang nampak dan Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kemudian disebutkan oleh penulis, "Dzalikal ladzi dzakarna li ilaji nusuzil mar'ah war rajul hina la yasta'linun nuzuz wa inna ma tuttaqa bawadiruhu." Pembahasan yang telah kita sebutkan untuk menyelesaikan pembangkangan istri dan suami ketika pembangkangan tidak menjadi besar, masih kecil, tetapi dikhawatirkan akibatnya. Adapun apabila permasalahan sudah semakin besar, fala tutakhadhu tilkal ijra'at allati salafat. Tidak digunakan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Idla qimata laha idan wala thamarata. Tidak ada harganya dan tidak ada buahnya. Di istri yang sudah pembangkangannya luar biasa, dinasihati tambah menasihati, diboikot, didiamkan tambah mendiamkan, didiamkan, suaminya diam mendiamkan, istri juga tambah diam lagi. Istrinya memukul, suaminya memukul, istrinya tambah memukul. Padahal suaminya memukulnya hanya ingin memberi pelajaran, tidak sampai melukai. Istri membalas, ini tidak bermanfaat sudah. Harus ada metode yang lain. Demikian pula suami yang membangkang, dinasihati tidak mempan,
diajak damai tidak bermanfaat. Harus ada metode terakhir sebelum pecahnya keluarga. Wa inna ma hiya idan sira'un wa harbun baina khasmaini liyuhattima ahaduhuma ra'sal akhar. Metode yang telah disebutkan hanyalah sirah, perkelahian dan peperangan antara dua yang berselisih untuk menghancurkan salah satu dan yang lainnya. Wa hadza laysal maqsud walal matlub. Ini bukanlah tujuan, bukan pula cita-cita. Wa kadzalika idza ru'iya anna istikhdama hadhil ijra'at qad la yujdi bal yazidu syuqqata bu'dan. Demikian pula apabila dicermati metode-metode tersebut tidak bermanfaat, bahkan perpecahan semakin menjadi jauh. Wan nusuza istilanan, pembangkangan semakin terang-terangan. Wa yumazziqu baqiyatal khuyut, dan merobek sisa-sisa tali allati la tazalu marbutan, tapi masih terikat, tapi hampir robek, hampir putus. Au idza adda istikhdamu tilkal wasail bil fi'li ila ghairi natijatin, atau menggunakan wasilah-wasilah tersebut tidak ada hasilnya. Fi hadhil halat, dalam keadaan ini, kulliha yushirul manhajal islami al-hakim, manhaj Islam yang bijaksana membimbing bi ijra'in akhir, untuk menggunakan cara yang terakhir, liinqadil muassasatil adimah, untuk menyelamatkan muassasah, keluarga yang besar, yayasan yang agung, yaitu yayasan keluarga, yaitu rumah tangga, minal inhiyar, dari kehancuran, qabla an yanfudha baina yadayhi minha wa yada'a tanhar, sebelum keluarga tersebut hancur di hadapan masing-masing. Jadi ada metode yang terakhir sebelum pecah, sebelum cerai, yaitu masing-masing mengutus utusan dari pihak suami yang adil dan pihak istri yang adil. Tetapi anehnya metode ini jarang digunakan. Masing-masing mendahulukan hawa nafsu. Istri tidak suka suami, ya langsung buka cerai. Suami tidak suka istri, langsung menjatuhkan cerai. Tidak menggunakan metode mengumpulkan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dari orang-orang yang adil, orang-orang yang dipandang memiliki kemuliaan, orang yang dihormati, orang yang dituakan, yang nasihatnya didengarkan, baik oleh suami ataupun oleh istri. Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, al-ayah. Dan apabila kalian khawatir pecahnya hubungan antara suami dan istri, maka utuslah hakim, artinya utuslah penengah dari pihak suami
dan penengah dari pihak istri. Wa hakada la yad'ul manhajul islami ilal istislam li bawadirin nusus wal karahiyah. Demikianlah Islam tidak menyeru untuk menyerah dikarenakan efek pembangkangan dan perselisihan. Wala ilal musara'ah bifasmi uqdatin nikah. Islam juga tidak memanggil untuk segera menyelesaikan hubungan akad nikah, dihentikan. Wa tahdimi muassasatil usra, dan menghancurkan keluarga. Ala ru'usi man fiha minal kibari wasighar, yang di dalamnya terdapat orang tua dan anak-anak kecil. Alladzina dzanba lahum, yang tidak memiliki dosa, wala yada, tidak memiliki kekuatan, wala hilah, tidak memiliki siasat, tidak memiliki daya dan upaya. Fa muassasatul usra azizah, utuhnya keluarga itu sangat mulia. Alal Islam, bagi Islam. Biqadri khuturatiha fi bina'il mujtama'. Jadi utuhnya keluarga seperti bahayanya di dalam membangun masyarakat. Wa fi imdadihi bil labina al jadidah allazima linumuwihi wa ruqiyihi wa imtidadi. Karena masyarakat itu ibaratnya bangunan rumah, batu batanya ini keluarga. Jadi kalau keluarganya bagus, masyarakat ini akan bagus. Masyarakat akan berkembang, akan maju dan bersatu. Kalau keluarga masing-masing diatur oleh Al-Quran, diatur oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membangun keluarga adalah bagian kecil dari membangun masyarakat. Karena masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang banyak. Jadi kalau satu kampung semua keluarganya berantakan, ya kampung tersebut hancur. Negeri tersebut sama hancurnya. Tapi kalau masyarakat keluarganya, suami Masya Allah menyayangi istri, istri taat pada suami, orang tua mendidik anak dengan baik, kemudian anak berbakti kepada orang tua. Apabila satu lingkungan semuanya seperti itu lingkungan yang diberkahi oleh Allah, lingkungan yang tentram, yang adem, tidak panas. Karena lingkungan yang dibimbing dengan adab Islam, adab Al-Quran, adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masyarakat yang diisi oleh broken home, diisi oleh sisa-sisa pecahnya rumah tangga, lihatlah anak jadi korban. Anak kalau sudah orang tuanya pisah, anaknya itu brutal sekali. Jadi anak menjadi brutal. Karena mungkin suami bisa mendapatkan istri yang lebih baik, bisa. Istri mungkin bisa mendapatkan suami yang lebih baik, tapi anak tidak. Bagi anak yang terbaik adalah dididik dua orang tua. Tidak dididik dengan satu ayah sambung, satu dengan ibu sambung. Ini pasti terjadi gesekan, terjadi kecemburuan. Jadi utuhnya rumah tangga adalah bentuk membangun masyarakat yang tentram, bahkan membangun negara yang tentram, negara yang makmur. Jadi demikian.
Jadi contohnya kalau setiap rumah tangga berpegang teguh dengan sunnah, tidak mungkin anaknya unjuk rasa. Dijerit orang tuanya dulu, jangan unjuk rasa. Jadi kalau keluarga tidak paham sunnah, tidak paham Al-Quran, anaknya unjuk rasa malah didukung. Malah bapaknya ikut bodal juga, unjuk rasa. Ini berarti rumah tangga tidak dibangun di atas Al-Quran, tidak dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, memperbaiki negeri diawali dengan memperbaiki keluarga. Jadi Syekh Albani rahimahullah mengatakan nasihat yang sangat agung. Ketika orang-orang teriak hukum Islam, ditanya apakah Anda menerapkan hukum Islam di rumah? Jangan jauh-jauh, rumah kita, ayo kita terapkan hukum Islam. Jangan mewajibkan yang lebih tinggi dari kita. Wajibkan diri kita. Kata Syekh Albani berkata, aqim daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan negeri Islam di hati kalian, maka negeri Islam akan tegak di negeri kalian, di tanah kalian. Jadi apabila masyarakat Islam menegakkan Islam di hatinya, di rumahnya, pada dirinya, apa yang ada? Tidak mungkin Allah memilihkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Pasti dipilihkan pemimpin yang mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ditegur Khawarij, ditegur kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij zaman ini, Ikhwanul Muslimin Khawarij, Hizbut Tahrir Khawarij, ISIS Khawarij, Al-Qaeda Khawarij, banyak. Jadi HTI itu Khawarij. Jadi Ali bin Abi Thalib ditegur orang Khawarij. Wahai Ali, kenapa di zaman Abu Bakar tidak ada perang saudara? Kenapa di zaman Umar tidak ada perang saudara? Ali bin Abi Thalib menjawab, iya tidak ada, karena rakyatnya saya. Jadi di zamannya Umar, rakyatnya saya, tidak ada perang saudara. Di zaman saya menjadi pemimpin, rakyatnya ente. Nah, karena terjadi perang. Ini diambil faedah bahwasannya amannya negeri dari amannya masyarakat, baiknya pemimpin dari baiknya rakyat. Jangan dibalik. Jadi orang Khawarij mengatakan pemimpin balik dulu baru rakyat baik. Tidak. Kalau Al-Quran mengatakan, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan rakyat baik dulu baru pemimpin baik. Demikian. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mengangkat orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi mereka disebabkan dosa mereka. Jadi kalau ada orang tidak zalim, pasti Allah memilihkan pemimpin yang adil. Demikian. Jadi membangun negara, membangun negeri yang makmur diawali dari membangun keluarga. Keluarga yang rukun, yang utuh, keluarga yang saling mendoakan kebaikan, saling mencintai, romantis, suaminya romantis, istrinya murah senyum, istrinya Masya Allah ketika dilihat menggembirakan suami. Bukan istri yang menyeramkan. Suami melihat istri ketakutan, ini kok mencicil terus, ini ada apa istri saya, ini apa ini? Akhirnya keluarga tidak sehat, masyarakat pun tidak sehat. Keluarga berantakan, masyarakat pun berantakan, negara pun berantakan. Kemudian kita lanjutkan.
innahu yalja'u ila hadhil wasilah al-akhirah inda khawfish shiqaq, menggunakan sarannya terakhir ini ketika dikhawatirkan perpecahan. Fayubadiru qabla wuqu'i shiqaq fi'lan bi'abathi hakamin min ahliha tartadihi wa hakamin min ahlihi yartadihi yajtami'ani fi hudu'in. Apabila dikhawatirkan perpecahan, hendaklah segera mengutus penengah dari keluarga istri yang diridhoinya, dari pihak keluarga suami yang diridhoinya. Artinya orang yang adil, orang yang takwa kepada Allah. Jadi di dalam Islam contohnya saksi, kemudian penengah, ini harus orang adil. Orang tidak adil tidak boleh jadi saksi. Jadi saksi nikah kalau tidak adil saksinya, dikhawatirkan nikahnya tidak sah. Saksi nikah rokokan jedal-jedul, rokokan Allah, 1 hari 5 cepet. Ada enggak orang kayak gitu? Sampai kempong sekali gitu. Nah, ini jadi saksi nikah. Jangan jadi saksi nikah, suruh nonton nikah saja. Kan kadang-kadang seperti itu. Enggak sholat dijadikan saksi, enggak sah persaksiannya. Harus orang yang adil. Harus orang yang takut pada Allah, mengamalkan Islam dengan baik, meninggalkan dosa-dosa besar. Demikian. Tidak harus saksi nikah dari keluarga istri satu, keluarga suami-suami satu. Kalau bisa bagus. Tapi yang adil. Adil itu takwa kepada Allah, tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang nampak. Contohnya minum khamr, peminum khamr kok jadi saksi? Tidak boleh. Orang tidak sholat jadi saksi, tidak dibolehkan. Perokok juga tidak boleh jadi saksi, walaupun banyak kiai ataupun gus yang membolehkan. Silahkan. Jadi gus-gus yang jadi rokok nggak adil orang itu, tidak boleh jadi saksi. Jadi kalau ada orang yang rokokan jedal-jedul, perawi hadisnya palsu, hadisnya dhaif, tidak diterima karena rokoknya jedal-jedul, tidak diterima. Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi perawi hadis. Kemudian ternyata perawi tersebut memanggil kuda atau memanggil ayam. Gimana? Kira-kira gitu ya. Memanggil ayam. Ayamnya datang tidak dikasih makan. Catat Imam Ahmad, dhaif riwayatnya. Oh, dusta sama ayam. Apalagi pada manusia nanti kita tidak tahu. Dhaif itu. Jadi tidak boleh kita. Contohnya anak nakal ya. Ibu-ibu mengatakan, oh kursi nakal gitu. Ini dusta itu, tidak boleh. Jangan. Jangan ayam dikasih anak Itu tidak boleh, itu dusta itu. Ini dusta. Kita tidak boleh dusta walaupun kepada anak yang masih kecil. Jadi tembok dipukul, ini tembok nakal. Dipukul ini, oh tembok ini nakal gitu. Pukul temboknya, tidak boleh. Demikian. Jadi kembali kepada pembahasan, penengah harus adil. Orang yang diridhoi agamanya, supaya keputusannya itu objektif, supaya musyawarahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, yajtami'ani fi hudu'in, berkumpul dengan tenang, ba'idaini anil infialat nafsiyah warrawasib syu'uriyah wal mulabasatil ma'isyiyah, jauh dari emosi, kemudian perasaan
yang tidak baik. Jadi pihak suami perasaannya membela suami, pihak istri perasaannya membela istri, tidak boleh, harus adil. Ini masalahnya apa? Dimusyawarahkan yang baik. Wal mulabasatil ma'isyah, dan ketidakjelasan di dalam urusan keluarga, allati kaddarat safwal alaqat baina zaujaini, yang merusak hubungan antara suami istri. Taliqaini min hadhil mu'athirat, perangkat dari pengaruh ini, allati tufsidu jawwal hayyah, akan merusak suasana kehidupan, wa tu'aqqidul umur, dan mempersulit keadaan, wa tabdu li qurbiha min nafsi zaujaini, dan yang nampak dari permasalahan antara suami istri kabiratan, semakin besar, tughatti kullal awamil at-tayyibah al-ukhra fi hayatihima. Jadi kesimpulannya, pihak laki-laki yang adil tadi tidak boleh memihak, harus adil, harus objektif, jangan terbawa perasaan, jangan terbawa emosi, jangan terbawa membela yang tidak adil. Maka Allah berfirman, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila keduanya niat damai, Allah akan memberi taufik keduanya. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada teman-teman semuanya yang tercinta, semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu teman-teman yang berkumpul dengan kita di majelis ilmu sudah dipanggil oleh Allah. Yang terakhir yang meninggal dunia mendahulu kita, Bapak Joni rahimahullah. Kita sedih dengan meninggalnya beliau. Tetapi saya sendiri yakin insyaallah beliau adalah orang yang baik, terutama
ketika beliau membela pengajian, berani teriak menghadapi masyarakat yang ingin menghentikan pengajian. Jadi teriaknya ini teriak insya Allah, nasabu kadzalik. Teriak membela sunnah, dapat pahala. Jadi membela sunnah bernilai pahala besar di sisi Allah. Jadi yang saya ingat beliau teriak lantang mempertahankan pengajian tetap ada. Kemudian di hari sebelum meninggal dunia atau beberapa hari sebelum meninggal dunia, dia ingin dirawat oleh teman-teman sunnah, teman-teman yang menuntut ilmu. Ada orang yang mengundangnya untuk tahlilan. Dia menjawab, tolong mas, lain kali saya tidak diundang, tapi dengan lembut, karena saya tidak akan menghadiri acara-acara seperti ini. Ini kalimat subhanallah mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian di akhir hayatnya, sebagaimana cerita istri beliau, membaca la ilaha illallah 3 kali. Subhanallah. Nah, kita tidak mensucikan seorang pun mendahului Allah, tapi kita mendoakan. Kita berharap semoga itu adalah alamat tanda husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia akan dijamin surga. Tidak penting kapan kita mati. Ini tidak terlalu penting kapan kita mati. Yang paling penting kita mati dalam keadaan apa, ini yang harus kita pikirkan. Apakah kita nanti bisa membaca la ilaha illallah? Jadi siapa yang dimudahkan membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya? Jawabannya mereka yang mencintai sunnah, mencintai tauhid, membenci bid'ah. Harus ditanamkan, harus membenci bid'ah. Maka hati-hati orang yang gampang-gampangan bergandengan dengan ahlul bid'ah. Di hari kematiannya nanti tidak dimudahkan baca la ilaha illallah. Jadi ketua ranting, ketua organisasi bergandengan dengan orang-orang yang tidak sunnah di jalan dakwah. Ingatlah kematian ukuran kita nanti. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, "Bainana wa bainakum ayyamal janaiz." Antara aku dan kalian hari kematian nanti. Jadi yang paling kita pikirkan, bagaimana kita nanti meninggal dunia? Apakah bisa baca la ilaha illallah? Jadi kalau ada orang meninggal dunia membaca la ilaha illallah, masya Allah, itu adalah anugerah, anugerah yang besar. Paling-paling orang-orang itu baca Allah, Allah, itu sudah bagus. Kalau membaca la ilaha illallah, itu adalah anugerah yang besar. Apalagi meninggal dunia mencintai sunnah, membenci bid'ah, mencintai tauhid, membenci kesyirikan. Ini adalah meninggal dunia yang agung. Imam Malik berkata, siapa yang membawa dosa sepenuh bumi, tapi dia meninggal dunia di atas sunnah, dia berada di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Abdullah ibnu Aun al-Muzani meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Ketika dia meninggal dunia, berwasiat, alaikum bisunnah wa iyyakum wal bidah. Wahai kaum muslimin, pegang teguhlah sunnah, jauhilah bid'ah. Lalu membaca la ilaha illallah. Setelah itu meninggal dunia. Subhanallah. Mu'tamir sedih. Ada seorang ulama namanya Mu'tamir ibnu Sulaiman, sedih karena temannya meninggal dunia. Kemudian dia masuk ke rumah. Lalu ayahnya bertanya, kenapa engkau sedih? Kemudian Mu'tamir berkata, temanku meninggal dunia. Ayahnya imam besar kaum muslimin Sulaiman ibnu Tarkhan. Riwayatnya ada di Sahih Bukhari. Sulaiman ibnu Tarkhan, Mu'tamir juga ulama besar. Sulaiman berkata, la takhaf. Sulaiman bertanya, apakah temanmu meninggal dunia di atas sunnah? Mu'tamir menjawab, iya. Kata Sulaiman, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, insya Allah dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Ini doa, bukan memastikan. Insya Allah, semoga dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah orang yang meninggal dunia di atas sunnah? Dia meninggal di atas kebaikan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, man mata ala sunnah fahuwa ala al-khairi kulli. Siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, dia berada di atas semua kebaikan. Ada seorang ulama menjenguk Ibnu Qasar yang sedang sakit. Kemudian Ibnu Qasar ini cemas. Jadi Imam Suhnun, Al-Imam Suhnun, imam besar kaum muslimin, menjenguk Ibnu Qasar. As-Suhnun berkata kepada Ibnu Qasar, kenapa engkau sedih? Kemudian Ibnu Qasar berkata, al-maut wal qudumu ala Allah. Sebentar lagi aku mati dan aku akan menghadap Allah. Kemudian As-Suhnun rahimahullah bertanya, bukankah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir? Bukankah engkau mengimani adanya hisab dan hari kebangkitan? Bukankah engkau beriman kalau Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk? Bukankah engkau beriman Allah bisa dilihat nanti di akhirat? Bukankah engkau beriman umat yang terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar? Bukankah engkau beriman tidak boleh memberontak pemerintah walaupun dia zalim? Ibnu Qasar berkata, iya, itu akidahku. Kata Sahnun, mut in sita, matilah sekarang kalau kamu mau. Mut in sita, jangan takut, matilah sekarang. Karena kamu meninggal dunia di atas sunnah. Jadi kematian yang paling agung, mati di atas sunnah. Mencintai tauhid, membenci kesyirikan, membenci semua khurafat. Mencintai sunnah, membenci semua bid'ah, semua ahlul bid'ah. Bid'ah khawarij, bid'ah sufi, bid'ah tariqat, membenci semuanya. Siapa yang demikian, dia akan dimudahkan di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah. Jadi tidak semua. Kadang-kadang orang ngaji tidak bisa baca la ilaha illallah.
Oh ternyata karena dia masih tidak membenci ahlul bid'ah, masih suka gandengan kadang-kadang. Kalau tidak ada orang tahu dia gandengan dengan orang khawarij, ikhwanul muslimin, bergandengan dengan ahlul bid'ah, disebut tahrir. Allah akan memperlihatkan karomah di hari kematian nanti bagi siapa yang benar-benar mencintai sunnah, mencintai tauhid, membenci bid'ah, membenci kesyirikan. Dia insya Allah meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kita harapkan. Jadi buat apa kita berjuang capek-capek? Tujuan kita supaya meninggal dunia di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kita menghitung teman-teman yang sudah meninggal dunia. Dulu Pak Abdullah, Masya Allah, ngaji Riyadhus Shalihin tanya terus. Kemudian Pak Samsul, saya baru tahu kalau meninggal dunia, rahimahullah. Kemudian dulu lagi ada Pak Abdul Rasid. Semuanya sudah lupa siapa Pak Abdul Rasid kira-kira. Ayah sambungnya Ustaz dulu tidak akan menyolatkan jenazahnya. Dia ikut hadir pengajian di beberapa pengajian kita. Kemudian di Curit pengajian Riyadhus Shalihin ada Pak Sugiyarto, ada Pak Hamzah, terakhir Bapak Munawar. Kalau kita tambahkan lagi, saya hitung ini, dan saya mendoakan setiap pengajian. Abah Arif dari Bobo, ada lagi yang memiliki toko. Jadi intinya, inilah kesetiaan. Jadi kita ngaji, kemudian teman kita meninggal dunia, kita doakan di hari kematiannya saja. Ini kurang setia. Jadi kalau kita setia, kita mendoakan terus. Di saat kita ngaji, sebelum kita ngaji, kita mendoakan. Semoga Pak Joni, Pak Abdullah, Pak Samsul, dan yang lainnya tadi, apalagi kita mengenal mereka, kita berdoa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waqsilhum bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma adkhilhumul jannah wa a'idhum min adabil qabri wa min adabin nar. Ini selalu saya ingatkan di setiap pengajian saya. Pada teman-teman yang sudah meninggal dunia, jangan dilupakan. Mereka masih punya hak kepada kita untuk mendoakan. Ini doa yang sampai, adapun tahlilan tidak sampai. Tahlilan sampai 70 hari tidak sampai. 100 hari, 40 hari, 1000 hari tidak sampai. Tapi doa yang ikhlas, sendiri-sendiri, tidak dipimpin. Ingat fulan, ya Allah dulu duduk bersama kita ngaji. Mereka kan gembira. Di alam barzah dikirimi doa temannya. Masya Allah, fulan masih ingat saya, mendoakan. Fulan masih mengingat saya, mendoakan. Kalau kita tanya, fulan bagaimana kabarnya? Tidak dengar. Tapi kalau kita mendoakan, malaikat akan mengabarkan. Fulan mendoakan sampai anak sampai mendoakan, sahabat sampai mendoakan. Ini keikhlasan ini. Bukti. Kalau orang ikhlas akan setia. Ikhlas itu tingkatan. Ada ikhlas setengah, ada ikhlas sempurna. Nah, kalau kita ingat dulu Pak Abdullah, oh iya ternyata dulu ada Pak Abdullah. Harusnya kita setiap ngaji ingat Pak Abdullah, rahimahullah. Setiap ngaji. Kalau saya sampaikan saja, semoga Allah menjaga niat saya. Setiap Rabu, setiap Jumat. Karena beliau ngajinya Riyadhus Shalihin dan Al-Wajiz.
Kita mendoakan Allahumma ighfir lahu. Jadi kita sebutkan. Nanti kalau kita meninggal dunia kita didoakan orang banyak. Balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, kalau kita lupa ya sudah, nanti banyak yang melupakan kita. Kalau kita ingat terus, Allah akan mengirim hamba-hambanya mendoakan kita. Karena kita mencintai, mendoakan saudara kita. Demikian. Jadi kalau bersahabat yang setia, walaupun sahabat kita sudah meninggal dunia, kita tetap setia sampai kita nanti dipanggil oleh Allah. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Intinya kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah memudahkan kita di akhir hayat nanti membaca La ilaha illallah, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.